Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas tentang beberapa tugas dari pembahasan soal dari tugas-tugas yang sudah Ibu tugaskan kemarin ya, gitu. Jadi harapannya supaya nanti kalian bisa mengecek lagi dari tugas yang sudah kalian kerjakan. Mungkin yang bagian-bagiannya belum bisa, kalian bisa cek di sini gitu. Tapi Ibu juga tidak akan membahas semua, hanya akan membahas beberapa soal yang terlihat sulit gitu ya. Jadi yang sejenis-sejenis yang mirip-mirip nggak akan Ibu bahas gitu ya. Nah, kemarin Ibu sudah tugaskan kalian untuk mengerjakan di buku dari dari nomor 11 sampai nomor 35, dan untuk soal ceritanya dari 46 sampai 60 gitu ya. Hari ini Ibu akan bahas beberapa. Nah, di yang pertama Ibu akan bahas nomor 11 dulu deh ya, nomor 11. Nomor 11 kalian boleh sambil lihat buku ya. X sama dengan P, Y sama dengan Q adalah penyelesaian dari sistem persamaan X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Terus 2X min Y min 5 sama dengan 0. Ditanyakannya 1 per P ditambah 1 per Q gitu ya. Nah, yang ditanyakan 1 per P ditambah 1 per Q. Berarti kita harus tahu nilai P dan nilai Q. Nah, di sini dikasih tahu bahwa P itu adalah nilai dari X, Q itu adalah nilai dari Y. Berarti dari sistem persamaan linear dua variabel ini kan FLDV ya. Ada variabelnya ada 2, X, Y, variabelnya linear, pangkat 1, dan ada 2 persamaan, berarti dia sistem gitu ya. Nah, berarti dari SPLDV ini kita cari dulu nilai X dan Y-nya, baru nanti kita selesaikan ini gitu ya. Nah, berarti gimana cara menyelesaikannya? Mau diubah dulu jadi SPLDV pada umumnya yang biasa kalian kerjakan boleh. Misalkan jadi X tambah Y, si angkanya kita pindah ruasin ya, jadi minus 1 gitu ya. Nah, di bawahnya 2X min Y. Nah, negatif 5-nya kita pindah ke kanan jadi 5. Oke, nah. Gimana? Pertama, ini kayak biasa aja seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin ya, gitu. Kita eliminasi dulu salah satu variabelnya, gitu ya. Nah, kalau mau mengeliminasi variabel, nah kita tentukan dulu mana yang mau kita eliminasi. Nah, kalau kita sudah menentukan mana yang mau kita eliminasi, kita samakan dulu angka atau koefisien dari si variabel itu gitu. Koefisien itu apa? Koefisien itu angka di depan variabel. Nah, di depan X 1, di depan yang X ini 2. Di depan Y ini 1, di depan Y ini 1 juga gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mengeliminasi X, samakan dulu angka di depan X. Kalau kita mau mengeliminasi Y, samakan dulu angka di depan Y gitu ya. Nah, bebas memilihnya apakah mau yang dieliminasi X atau Y. Karena di sini ada variabel yang sudah sama angkanya gitu ya. Y itu kan depannya 1, Y ini depannya juga 1 gitu ya. Angkanya dulu kita perhatiin. Oh ya udah, berarti di sini Ibu akan mengeliminasi Y. Nah, baru setelah kita memperhatikan angkanya, baru kita perhatikan tandanya gitu ya. Nah, Y ini tandanya positif, yang bawah negatif. Beda. Kalau beda, cara mengeliminasinya kita jumlah gitu ya. Nah, kalau sama gitu ya, misalkan ada yang mau mengeliminasi X nih, Ibu mau X yang dieliminasi gitu ya. Setelah angkanya kalian samakan, oh kalau sama kalian kurang gitu ya. Jadi karena Ibu akan mengeliminasi Y gitu ya. Karena Ibu akan eliminasi Y, maka Y ini tandanya beda, yang satu positif, yang satu negatif, makanya Ibu tambah. Nah, tinggal sisanya X tambah 2X di sini 3X gitu kan ya. Y tambah negatif Y 0 gitu kan ya, sama dengan negatif 1 tambah 5 4 gitu. Berarti di sini tinggal kita udah satu variabel nih, tinggal kita selesaikan. 3 kali X sama dengan 4. 3-nya kita pindahkan kan ya. 3 kali kalau pindah ruas itu jadi bagi. Ini ya. Berarti kita punya
X itu sama dengan 4/3. Nah, tinggal kita pakai metode substitusi gitu ya, substitusi. Nah, tinggal kita ambil salah satu dari persamaan ini, mau yang atas boleh, mau yang bawah boleh, terserah. Kita tulis dulu ya, misalkan ibu pengen yang atas. X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Atau mau yang ambil yang ini juga boleh. Nah, tinggal nilai yang tadi kita udah tentukan gitu ya, kita ganti. Gitu ya. Ini kan ada X nih. Oh, di sini itu X itu 4/3. Berarti X di sini kita ganti sama 4/3. Gitu kan ya. Y tambah 1 sama dengan 0. Kita kan mau nyari nilai Y nih. Nah, tinggal kita pindah ruasin aja. Tambah 1 sama dengan 0 kurang 1. 4/3 kita pindah juga jadi kurang min 4/3. Berarti Y gimana? Samakan penyebut ya. 0 kurangi 1, 0 mah udah. Nah, 1 ini supaya 1 itu kan bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat supaya jadi pecahan kita jadi 1 gitu. 1 itu sama dengan 1/1. Berarti kita menyamakan penyebut ini. 1 dengan 3 penyebutnya berapa? 3 kan ya? 3 bagi 1, 3 ini mah ngurangin pecahan biasa. Ingat cara yang kemarin ya. Minus 3, minus 4. Gitu. Berarti di sini ya. Nah, Y-nya itu sama dengan min 3, min 4, min 7/3 gitu. Oh, kita udah punya X-nya 4/3, Y-nya min 7/3. Nah, yang ditanyakan itu 1/P ditambah 1/Q. Berarti kita berarti di sini kita lihat X sama dengan P, berarti P-nya berapa di sini? Berarti karena P itu X itu 4/3, berarti P-nya 4/3, gitu kan ya? Nah, ini Q itu Y, berarti Q itu min 7/3, gitu ya. Nah, di sini ditanyakan 1/P ditambah 1/Q. Nah, kita cari dulu deh 1/P-nya berapa. 1/P, gitu kan ya? Sama dengan 1/P-nya berapa? Nih, 4/3 ya. 4/3. Bu, kalau udah kayak gini gimana? Ingat, per itu adalah pembagian ya kan? 1/2, 1 bagi 2 gitu kan ya. Berarti kalau misalnya 1/4/3 sama aja kayak 1 dibagi 4/3. Nah, kalau kita punya pembagian pecahan, supaya pembagiannya berubah jadi kali gitu ya, pecahan di depannya, ingat ya, yang harus di depannya, kita balik 3/4. Berarti 1 kali 3/4, 3/4. Berarti 1/P itu sama dengan 3/4 gitu. Atau kalau pecahan ada di bawah tinggal kita tukar aja sebenarnya. Dari 4/3 jadi 3/4. Sama 1/Q juga. 1/Q itu sama dengan 1/-7/3. Sama dengan 1 dibagi -7/3. Pembagian pecahan supaya berubah jadi kali, pecahannya yang kita balik. Minusnya tetap aja 3/7. Gitu ya. Nah, berarti 1/Q itu sama dengan -3/7. Tinggal 1/P ditambah 1/Q. 1/P-nya ini, 1/Q-nya ini 3/4 dikurangi 3/7. Gitu ya. Berapa? 28. 28 bagi 4, 7. 7 kali 3, 21. 28 bagi 7, 4. 4 kali 3, 12. 21 dikurangi 12. Ini kan tambah ya, tambahnya tapi sama negatif jadi kurang ya, gitu. Berarti 21 dikurangi 12 itu 9/28. Berapa? Jawabannya D. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Mudah-mudahan yang kali ini Ibu mau lebih rapi ya tulisannya. Nomor berapa ya? Nomor 16 deh, nomor 16 ya. Hari ini, sekarang Ibu akan bahas nomor 16. Jika X, sebenarnya ini mirip-mirip ya sama yang tadi. Jika X sama dengan M dan Y sama dengan N gitu ya, adalah penyelesaian dari sistem persamaan 11 X ditambah 3Y ditambah 7 sama dengan 0 dan 2X ditambah 5Y minus 21 sama dengan 0. Yang ditanyakannya apa? M
M ditambah N gitu ya. Ditambah N, M min N gitu. Nah, Ibu mau bagi 3 dulu deh biar biar rapi. Berarti yang ditanyakan kan ini ya, M dikali M tambah N ditambah N dikali M minus N. Berarti kita harus tahu nilai M dan N-nya. Nah, di sini dikasih tahu M-nya itu X, N-nya itu Y. Berarti kita harus cari nilai X dan Y-nya di sini. Gitu. Sama sebenarnya mirip kayak tadi. Nah, Ibu mau ubah dulu jadi bentuk SPLDV biasa yang konstantanya ada di sebelah kanan. Sebelah X ditambah 3Y, sebenarnya enggak juga nggak apa-apa. Minus 7, 2X ditambah 5Y sama dengan nih, negatif 21 pindah ruas jadi positif 21 gitu ya. Nah, tinggal kita samakan koefisiennya. Nah, boleh kalau misalkan mau mengeliminasi X, tinggal samakan atas kali 2 bawah kali 11 gitu ya. Cuman Ibu mau mengeliminasi Y aja, kan ini lebih gampang. Berarti 3 dengan 5, gimana caranya mainnya Bu? Kalau 3 dengan 5, pokoknya kalau cara menyamakan koefisien itu kita cari KPK-nya. 3 dan 5 itu KPK-nya 15, kan? 3 supaya jadi 15 harus kita kali 5, gitu kan ya? 5 supaya jadi 15 harus kita kali 3, gitu ya. Nah, jadi, tapi jangan lupa harus semuanya yang kita kali. Ini semua harus kita kali 5, ini semua harus kita kali 3, gitu ya. Berarti 55X ditambah 15Y sama dengan negatif 35. Nah, yang bawah 6X ditambah 30Y sama dengan 60. Kok 30Y? Ya, 6X ditambah 5 kali 3, 15Y ya. 15Y sama dengan 63. Nah, karena yang kita punya yang sama adalah Y, kan tadi memang niat awalnya mengeliminasi Y kan. Y-nya koefisiennya sudah sama, tinggal kita lihat tandanya ya. Yang atas Y-nya positif, yang bawah Y-nya positif. Oh, kalau positif berarti kita kurang. Kalau positif, kalau sama gitu ya. Sama-sama positif kita kurang ya. 55X dikurangi 6X, 49X. Nah, 15Y kurang 15Y 0, harus hilang ya, harus jadi 0. Gitu. Kalau ada lagi mah sama aja, bolak-balik tekok. Nah, berarti yang ini tinggal minus 35 minus 63. Nah, berapa? 49X sama dengan berapa nih? 6,789 minus 98 ya. Berarti X sama dengan minus 98 dibagi 49. Berapa? 98 dibagi 49 itu 2 ya. Berarti X-nya minus 2. Gitu. Tinggal kita di sini substitusi ya. Nah, tinggal pilih aja di antara salah satu ini atau yang ini juga boleh, mana yang gampang. Karena X-nya 2, kayaknya lebih gampang kalau Ibu pakai yang bawah ya. 2 sebenarnya sama aja sih. 2 gitu ya. X-nya kita ganti atau Ibu tulis lagi deh. Pilih yang ini, Ibu milih yang bawah. 2X ditambah 5Y sama dengan 21. Ya. X-nya Ibu ganti karena tadi kan udah diketahui kalau X-nya negatif 2 ya. Berarti 2 dikali negatif 2 ditambah 5Y sama dengan 21. 2 kali negatif 2 negatif 4 ditambah 5Y sama dengan 21. Nah, 5Y, nah negatif 4-nya kita pindah karena kan kita mau tahu nilai Y nih. Berarti 5Y-nya kita bikin sendirian dulu. Negatif 4. Nah, ini kan hubungannya penjumlahan ya. Tapi negatif, berarti kalau pindah tanda gitu ya. Berarti 21 karena ini kurang jadi tambah. Nah, gitu. 5Y sama dengan 25. Y sama dengan 25 bagi 5. 25 bagi 5, Y-nya 5 gitu. Karena di sini X itu adalah M gitu ya. Berarti M-nya berapa? M-nya adalah X. X-nya negatif 2. Berarti M-nya negatif 2. Gitu kan ya. Karena di sini N adalah Y. Berarti N-nya Y. Y-nya 5. Berarti N-nya 5. Tinggal kita substitusikan ke sini. Ditanyakannya M dikali M tambah N ditambah N dikali M minus N. Nah, tinggal kita masukin aja. Negatif 2 dikali negatif 2 ditambah 5 gitu ya. Ditambah 5 dikali negatif 2 dikurang 5 gitu.
Yang kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Minus 2, negatif 2 tambah 5, 3, ditambah 5. Nah, selesaikan dulu dalam kurung. Bu, kan ini kali, harusnya kali dulu. Walaupun ada kali, kalau ada yang di dalam kurung ini penjumlahan atau pengurangan, tetap yang selesaikan yang di dalam kurung dulu. Gitu ya. Minus 7. Minus 2 dikali 3, negatif 6. Minus 7 dikali 5, negatif 35. Berarti jawabannya negatif 41. Apa? C. Nah, ini nomor 16 ya. Nah, sekarang kita cari yang soalnya lebih variatif deh. Yang memeriksa. Atau yang mana ya? Ya boleh deh. Ya udah, yang tadi mah sebenarnya sama-sama aja ya. Kalau misalkan kalian lihat yang nomor 19 juga sama, tinggal dimasukin. Terus yang nomor 20 juga tinggal X-nya nanti dikuadratkan dikali 3, Y-nya dikuadratkan dikali 4, tinggal dikurang. Sekarang kita coba cari yang memeriksa-memeriksanya. Nomor 22 ya. Nomor 22. Omong. Nah, nomor 22 itu diketahui sistem persamaan SPLDV-nya 10X min 3Y X min 3Y sama dengan 4. Terus 2X min Y sama dengan 0. Nah, ditanyakan pernyataan yang benar dari opsinya ya. Opsinya apa aja? Tulis dulu di sini. A itu X bagi Y sama dengan 2 banding 1. B, Y banding X sama dengan 4 banding 1. C, 2X sama dengan 1/2Y. D, 2Y sama dengan 1/2X. Yang E, 1/X ditambah 1/Y sama dengan X tambah Y per X. Nah, untuk bisa ngecek pernyataan-pernyataan ini, nah karena ini pernyataannya kan ada X, ada Y, ada X, ada Y, berarti kita harus tahu dulu nilai X dan Y dari SPLDV ini. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi, tinggal kita selesaiin gitu ya. Kita bagi 2 dulu deh. Nah, ini gimana? 10X dikurangi 3Y sama dengan 4. 2X min Y sama dengan 0. Apa ya? Ibu mau ngilangin Y lagi deh, biar gampang ya. Yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 3. Jadi sebenarnya bebas aja sih, cuman yang ketika menyamakan koefisiennya kita nggak perlu mengalihkan dengan bilangan yang besar. Kalau yang mau kita ilangin X kan yang bawahnya kita kali 5 gitu. Sebenarnya tapi boleh-boleh aja sih. 10X dikurangi 3Y sama dengan 4. Yang bawah kita kali 3, 6X dikurangi 3Y sama dengan 0 kali 3, 0. Atas negatif, bawah negatif. Walaupun negatif, tapi dia sama. Kalau sama kita kurang gitu ya. 10X dikurangi 6X, 4X. Nah, negatif 3Y dikurangi negatif 3Y. Nah, negatif ini kan jadi plus. Jadi negatif 3Y tambah 3Y jadi 0 kan. Nah, sisanya tinggal 4 dikurangi 0, 4. X-nya 4 bagi 4. X-nya 1. Nah, tinggal kita substitusi. Ambil salah satu. Kayaknya gampang yang ini. 2X min Y sama dengan 0. Berarti 2 kali 1 min Y sama dengan 0.
Berarti yang kita pindahin yang Y aja ya, gampang. 2 sama dengan Y. Nah, berarti Y-nya 2. Tinggal kita cek ke sini, ceknya di sini masih ada tempat ya. Oh, katanya yang ditanyakan pernyataan yang benar gitu ya. Kita cari yang benar. Kata opsi A, X dibanding Y itu sama dengan 2 banding 1. Tapi kenyataannya X-nya itu berapa? 1. Y-nya 2. Harusnya 1 banding 2 kan? Tapi ini 2 banding 1. Oh, berarti ini salah. Gitu ya. Oh, berarti ini pernyataan yang tidak benar. Nah, berarti opsi A adalah pernyataan yang tidak benar. Yang B kita cek. Katanya Y dibagi X itu 4 banding 1. Tapi ternyata Y itu 2. Nah, X itu 1. Sebenarnya sih bisa kalau kita perbandingan itu sebenarnya bisa kita kasih kelipatan. Misalnya kalau mau jadi 4, 2-nya kita kali 2. Nah, tapi kalau 2-nya kita kali 2 supaya jadi 4, ininya juga harus kita kali 2. Gitu, 4 banding 2. Sedangkan di sini katanya Y banding X itu 4 banding 1. Oh, berarti ini juga salah. Berarti opsi B itu adalah pernyataan yang tidak benar. Gitu. Kita cek lagi yang C ya. 2X, katanya 2X itu sama dengan setengah Y. Nah, kita cek. Ternyata 2, X-nya tadi berapa? 1 ya? Sama dengan setengah dikali 2. Ya. Y-nya 2 kan ya? 2 kali 1, 2. Setengah kali 2, 1. Apakah 2 sama dengan 1? Tidak. Berarti C juga adalah pernyataan yang tidak benar. Cek lagi deh. Pokoknya sampai belum nemu yang benar mah cek terus aja. 2Y, katanya 2Y itu sama dengan setengah X. Nah, 2, Y-nya berapa? 2 ya. Sama dengan setengah kali 1. 2 kali 2, 4. Setengah kali 1, setengah. Apakah 4 sama dengan setengah? Enggak. Oke, tinggal kita cek yang E. 1 per X, katanya 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan X tambah Y dibagi X ya. Nah, tinggal cek. 1 per X itu 1 per 1 ditambah 1 per Y itu 1 per 2 sama dengan 1 tambah 2 per 1 kali 2 ya. Nah, tinggal kita selesaiin dulu yang ini. 1 per 1 itu kan 1 ya. 1 ditambah setengah. Nah, gimana caranya? Kita hitung manual aja. Berarti kita samakan penyebut. 1 itu kan 1 per 1. 1 dengan 2, koefisiennya 2. 2 bagi 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 bagi 2, 1 kali 1, 1. Berarti hasilnya berapa nih? 3 per 2 ya? Oh, ini juga ternyata 3 per 2. Berarti sama ya? Ini 3 per 2, ini 3 per 2. Nah, berarti ini benar. Berarti jawabannya yang E. Gitu. Berantakan lagi. Lagi ya. Sebenarnya sisanya mah mirip-mirip sih. Gak ada soal yang udah lah ya. Sisanya mah mirip-mirip sih. Tinggal kalian cari nilai X-nya. Nanti tinggal kalian masukin aja, tinggal ngikutin aja soalnya X-nya berapa. Terus misalkan kalau disuruh ngecek-ngecek tinggal masukin gitu. Kayak di